Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Dimanapun kita berada, salam sehat bagi kita semua dan tetap semangat untuk menjalani hidup dan kehidupan anugerah Tuhan. Kembali bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa, kita sehati dalam doa pada malam hari ini. Mari dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, kita datang di hadapan Tuhan menaikkan pujian kita. Mari kita memuji Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang baik, Allah yang menuntun dan menyertai kami di dalam Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk perjumpaan pada malam hari ini dalam persekutuan sehati dalam doa. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan penyertaan dan pimpinan di dalam Roh Kudus bagi kami semua di dalam memahami akan kebenaran firman-Mu, terlebih juga di dalam melakukannya. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam memberitakan kebenaran firman-Mu dalam persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang berdoa di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Matius pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12, firman Tuhan memperkatakan demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita,
karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sekalian adalah orang yang berbahagia. Kita boleh mendengar, kita boleh merenungkan akan firman Tuhan. Dan terlebih berbahagia bagi orang yang melakukannya. Amin firman Tuhan. Berbahagialah kamu, jikalau. Tema renungan kita pada malam hari ini. Tema ini sepertinya belum berakhir, belum selesai. Sebuah kalimat yang menyatakan kata berbahagialah kamu, jikalau. Jikalau apa? Tentu kalau kita berangkat dari pernyataan-pernyataan firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan tadi. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Siapa orang-orang yang dikatakan berbahagia? Dalam pembacaan kita tadi, kita mendapati pernyataan pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Bahwa ternyata orang yang dikatakan berbahagia adalah orang-orang yang mungkin selama ini tidak pernah kita bayangkan. Dengan kata lain, idealnya orang itu dikatakan berbahagia kalau tentunya ia mendapatkan hal yang selama ini ia perjuangkan dalam kehidupannya. Apakah itu pekerjaan, apakah itu upah yang lumayan, atau kesenangan-kesenangan lain yang tentunya mendatangkan kebahagiaan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak bisa dipungkiri, ukuran kebahagiaan seperti yang pernah disampaikan dalam renungan sehati dalam doa, kecenderungan kita adalah mengukur dari hal-hal yang sifatnya lahiriah, hal-hal yang sifatnya jasmaniah. Namun ternyata itu tentu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Yesus dalam pembacaan kita tadi. Nah, pertanyaannya, sebenarnya apa yang ingin dinyatakan, disampaikan Yesus dengan ucapan berbahagia ini? Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau kita mencermati kembali pembacaan ini, kita merenungkannya secara mendalam, tentu banyak hal yang kita peroleh. Apa, mengapa Yesus menyatakan orang-orang yang berbahagia, yang tidak kita sangka bahwa orang yang miskin dikatakan berbahagia. Orang yang berduka dikatakan berbahagia. Dan seterusnya. Sekali lagi ini tentu sulit untuk kita pahami. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mengangkat dua hal berangkat dari pembacaan kita malam ini. Mengapa orang yang demikian dikatakan berbahagia? Yang pertama, bahwa orang-orang yang sedemikian adalah orang-orang yang berbahagia karena mengandalkan Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya.
Ia menyadari bahwa kemiskinan yang tentunya tidak hanya dalam kemiskinan yang sifatnya jasmani, kebutuhan sehari-hari, namun juga hal yang sifatnya rohani, bahwa ia haus untuk mendapatkan kekuatan, tuntunan, penyertaan, dan pemeliharaan. Sehingga ini menarik dia untuk mengandalkan satu pribadi yang sungguh-sungguh berkuasa dan mengasihi, yakni Tuhan Yesus. Ia menyerahkan hidupnya, harapan, pergumulan, dan keadaan yang dialami dalam kehidupan ini, termasuk di dalam perjuangannya bahwa ia membuktikan, ia mengandalkan Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan disebut sebagai orang yang berbahagia. Orang yang menyadari tidak memiliki kekuatan apa-apa, dan kalaupun dia punya kekuatan, dia menyadari bahwa kekuatan yang ada pada dirinya tidaklah menjadi jaminan untuk mendapatkan, untuk lepas dari berbagai tekanan, dari berbagai persoalan, atau untuk mendapatkan apa yang menjadi harapan dan kerinduannya. Dan dalam terang kesadaran itu, ia mengandalkan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong dan menuntun dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan berbahagia. Orang yang dikatakan berbahagia adalah orang-orang yang dapat memaknai kehidupannya secara benar di hadapan Tuhan. Beberapa contoh yang bisa kita angkat dalam pembacaan kita tadi. Orang yang lemah lembut, orang yang suci hatinya, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang membawa damai. Dan tentunya masih banyak lagi. Bahwa orang-orang yang betul-betul memaknai kehidupannya di hadapan Tuhan dalam bersesama adalah orang-orang yang berbahagia. Karena ia mampu membangun sebuah korelasi, hubungan antara keyakinannya di hadapan Tuhan dan bagaimana dia memaknai hidup di hadapan Tuhan ini dalam kehidupannya sehari-hari, dalam kehidupan bersesama. Kehadiran kita adalah kehadiran yang membawa damai, menghadirkan sukacita. Sebuah pemaknaan hidup yang luar biasa. Karena damai adalah sebuah hal yang dirindukan oleh semua orang. Dan kalau kita menjadi bahagian yang hadir membawa dan menyatakan kedamaian, maka tentunya kebahagiaan itu dirasakan oleh orang lain, dialami oleh orang lain, dan kedamaian itu dihadirkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, dari dua hal ini, tentu kita mengamini bahwa benar, kalau kita mau dikatakan berbahagia, andalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan setiap hari. Kalau kita mau dikatakan berbahagia, maknai kehidupanmu di hadapan Tuhan bagi sesama. Sehingga di dalamnya, hidup ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin firman Tuhan. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, ya Allah, ya Tuhan kami, untuk persekutuan pada malam hari ini. Sehati dalam doa, bersama dengan seluruh anak-anak Tuhan yang beribadah melalui persekutuan dan pelayanan sehati dalam doa ini. Kami dituntun, kami dicerahkan dan dikuatkan oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kuatkan kami, ya Roh Kudus, mampukan kami untuk dapat memberlakukannya dalam hidup dan kehidupan kami setiap hari. Mengandalkan Tuhan dalam menjalani hidup ini dan memaknai kehidupan ini sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, baik kami pribadi maupun kehidupan keluarga atau rumah tangga kami masing-masing. Berkati Tuhan, anugerahkan pemeliharaan-Mu senantiasa. Begitupun juga ya Bapa di sorga, kehidupan anak-anak kami dalam pertumbuhan iman dan jasmani mereka, dalam bangku pendidikan mereka masing-masing, mohon hikmat pengetahuan, kekuatan, kesehatan bagi mereka semua. Kami juga terus berdoa dan mendoakan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, baik di rumah sakit maupun sedang berobat jalan. Kami mohon penyertaan pemeliharaan dan juga pemulihan yang daripada Tuhan. Berkati persekutuan kami, di mana kami bersekutu ya Tuhan. Anugerahkan hikmat dan kekuatan agar kehadiran kami sebagai gereja-Mu adalah kehadiran yang Tuhan kehendaki untuk kemuliaan Tuhan. Kami terus mendoakan juga ya Bapa di sorga, memohon kepadamu pemulihan bagi bangsa dan negara kami, bahkan bumi ini dari pandemi COVID. Anugerah hikmat dan kekuatan kami mohonkan untuk pemerintah, untuk seluruh tenaga medis, bahkan seluruh masyarakat Indonesia, agar sungguh-sungguh ya Tuhan, kehidupan kami sebagai satu bangsa, kehidupan yang mengalami pemulihan dari pandemik ini. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh anak-anak-Mu yang telah mengambil bahagian dalam ibadah ini, Tuhan kiranya memberkati. Dan jikalau malam ini kami semua akan beristirahat dalam waktu tidur malam kami, lindungilah dan peliharakan kami Tuhan, segala keletihan dan kelemahan yang kami alami pada tubuh kami. Kami mohon pemulihan dan semangat yang baru. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang berdoa di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan untuk persekutuan kita pada malam hari ini. Tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Salam sehat untuk kita semua. Shalom dan Bogimel.